Kembali lagi bersama saya di channel AI TV. Di sini saya akan menceritakan cerita horor yang berjudul Bantal di Kamar Kosong. Lokasi ini di perumahan Taman Harapan Indah, Jakarta Timur tahun 2018. Keluarga Pak Budi baru saja pindah ke rumah tua di perumahan tersebut. Rumah itu harganya murah, kata tetangga, karena penghuni sebelumnya tiba-tiba pindah tanpa alasan jelas. Seminggu pertama berjalan normal hingga suatu malam di hari pertama keanehan dimulai. Sekitar pukul 2 dini hari, Tini, anak Pak Budi usia 12 tahun, terbangun karena merasa ada yang menatapnya di sudut kamarnya yang gelap. Ia lihat siluet anak kecil berbaju putih dengan rambut panjang terurai. Tini menutup mata erat, berdoa, dan ketika membukanya kembali, bayangkan itu lenyap. Ia mengira itu mimpi. Hari ketiga, sensor gerakan berbunyi. Pak Budi memasang sensor gerakan di teras untuk keamanan. Tengah malam, sensor berbunyi nyaring berulang kali. Saat dicek lewat jendela, tidak ada siapa-siapa di teras. CCTV pun merekam hanya gerakan daun tertiup angin. Tapi sensor tetap berbunyi setiap pukul 2-3 dini hari. Persis seperti ada sesuatu yang mondar-mandir. Hari kelima, suara dari kamar kosong. Ada satu kamar di rumah itu yang sengaja dikosongkan karena berbau apek. Malam itu terdengar suara tangisan anak perempuan samar dari dalam kamar tersebut. Saat Pak Budi mendobrak pintu, suara itu langsung hilang. Di dalam hanya ada debu dan bau pengap. Tapi di lantai, tetap di tengah ruangan, tercium bau anyir seperti darah segar meski tidak ada noda. Puncak teror. Bantal yang terpisah. Malam ketujuh, Tini tidak bisa tidur. Ia lihat jam sudah menunjukkan pukul 3:15. Tiba-tiba ia dengar suara gesekan kain dari kamar kosong. Dari celah pintu, ia lihat bantal kasur miliknya yang seharusnya di kamarnya tergeletak di lantai kamar kosong itu. Padahal pintu kamarnya terkunci dari dalam. Keesokan paginya, Pak Budi memeriksa rekaman CCTV tersembunyi di kamar kosong. Di layar terlihat pukul 2:58, bantal Tini melayang perlahan di kamarnya, melintas dinding masuk ke kamar kosong. Pukul 3:01, sebuah tangan kecil pucat menjulur dari bawah tempat tidur di kamar kosong, menarik bantal itu hingga hilang di bawah ranjang. Pukul 3:17, mata anak kecil berwarna hitam pekat menatap langsung ke kamera, tersenyum lebar sebelum layar menjadi salju. Akhir kejadian, Pak Budi segera menghubungi paranormal. Dari hasil pemeriksaan, diketahui rumah itu dibangun di atas makam tua yang digusur paksa. Arwah anak kecil yang meninggal tragis karena dibunuh ayahnya pada tahun 1960-an masih terjebak di sana. Ia mengincar anak perempuan karena merasa iri. Keluarga Pak Budi pindah 3 hari kemudian. Rumah itu kini kosong dengan pagar tinggi dan cerita mengerikan yang beredar di tetangga sekitar. Cerita ini terinspirasi dari pengakuan warga Jakarta yang mengalami kejadian serupa. Nama dan tempat disamarkan. Beberapa elemen seperti sensor gerakan, CCTV, dan bantal berpindah adalah laporan yang sering muncul dalam forum horor Indonesia. Kejadian anak kecil di kamar kosong juga menjadi urban legend di beberapa perumahan lama di Jabodetabek.
Akhir cerita, sekian dari cerita yang berjudul Bantal di Kamar Kosong. Jika kalian ingin memilih rumah atau berpindah rumah, sebaiknya sebelum rumah itu kalian tempati, lebih baik didoakan dulu atau tanya-tanya ke tetangga sekitar rumah ini sejarahnya bagaimana, dan kalian jangan salah pilih rumah yang kalian akan tempati. Terima kasih, sekian dari cerita kali ini. AITV pamit. Bye.